para pekerja. Ya, kita dari kelompok kami adalah pekerja di mana kami tidak memiliki waktu untuk berinvestasi ataupun kita tidak memiliki waktu untuk memikirkan apa sih investasi itu. Nah, di sini kita akan membagikan tips atau membagikan pengertian kepada kalian tentang investasi saham, di mana kita sebagai pekerja bisa melakukan investasi dengan cara yang mudah dan tepat. Oke, perkenalkan, nama saya Esther Dila Melati. Kita kembali ke sub pembahasan kita. Menurut kalian, investasi itu apa? Kalau menurut kelompok kami, investasi itu adalah suatu kegiatan di mana kita menanamkan modal, baik berupa uang, emas, atau berupa surat berharga, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung maksudnya kita langsung datang dan berinvestasi. Kita langsung melakukan investasi itu. Kalau tidak langsung, kita melalui perantara atau melalui suatu pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini akan membantu kita untuk berinvestasi dengan harapan pada waktu tertentu pemilik modal atau kita yang menginvestasikan modal kita mendapatkan sebuah atau sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu menurut kalian saham itu seperti apa? Saham apa? Kalau menurut kelompok kami, saham itu adalah suatu bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Gitu. Jadi seperti ini. Saham itu seperti kita menanamkan suatu modal atau kita memiliki beberapa persen dari kekayaan perusahaan. Seperti itu. Kita bisa membeli dan memilikinya dengan cara kita memberikan sedikit atau kita memenuhi kekurangan dari perusahaan tersebut. Artinya, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Seperti itu. Sekarang kan lagi ngetren lah ya. Kita beli saham seperti di IDX atau kita main-main di apa itu ya namanya? RTI kalau nggak salah itu. Teman saya banyak yang pakai seperti itu. Itu mereka bermain saham, di mana saham itu dikelola sampai nantinya mereka akan mendapatkan suatu keuntungan. Nah, investasi saham menurut kelompok kami adalah adalah untuk mendatangkan suatu keuntungan bagi pemilik atau pembeli. Ya, tadi yang saya jelaskan pembeli saham, misalnya nih perusahaan Indofood lah gitu, memiliki saham 100%. Kita dapat membelinya 20%. Nah, dari 20% itu berarti kita memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil operasional perusahaan. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan yang berasal dari kegiatan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi seperti itu. Investasi saham itu adalah suatu kegiatan di mana kita menginginkan suatu keuntungan dari pembelian atau kepemilikan kita dari sebuah perusahaan itu. Lah, kepemilikan itu disebut dividen. Seperti itu. Jadi itulah investasi saham. Oke? Nah, selanjutnya tentang pertumbuhan dan perkembangannya ketika kita menginvestasikan sedikit modal kita dalam bentuk saham, yaitu pertumbuhan dan resiko perkembangannya itu sangat jauh ya, soalnya kan tidak banyak orang yang mengetahui, tidak banyak orang yang mengenal, juga tidak banyak orang yang tahu banget gitu. Nah, melalui video ini kami berharap supaya banyak orang lagi lebih mengerti bahwa investasi saham itu lebih menguntungkan karena resiko dan kemungkinan dari kerugiannya itu sangat kecil. Itu sebabnya
Laba yang diperoleh dari kita menanamkan saham itu diperoleh dari laba suatu perusahaan yang bergerak dan beroperasional sepanjang masa kita menginvestasikan saham kita, seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wulan Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 3 dan 4, yaitu resiko-resiko dalam berinvestasi saham. Dan yang keempat adalah perbandingan antara investasi saham dengan sektor real seperti bisnis dan properti. Pada kelompok kami mengambil investasi properti. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 3, yaitu resiko-resiko dalam berinvestasi saham. Resiko-resiko dalam berinvestasi saham ada 4, yaitu capital loss, resiko likuidasi, tidak ada pembagian dividen, dan yang keempat adalah delisting dari bursa. Yang pertama, capital loss. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Dan yang kedua adalah resiko likuidasi. Resiko likuidasi adalah resiko yang terjadi dikarenakan saham yang dimiliki tidak dapat dijual dengan cepat atau pada harga yang diinginkan. Misalnya membeli saham PT ABC dengan harga 5.000 per lembar, kemudian ingin menjual dengan harga 5.500 per lembar. Namun saham PT ABC tersebut sulit terjual pada harga 5.500 per lembar pada transaksi hari ini, kecuali jika pada harga lebih rendah yang diinginkan tersebut mungkin bisa jauh lebih mudah. Dan yang ketiga adalah tidak ada pembagian dividen. Perusahaan yang sahamnya telah dimiliki oleh investor pada saat kondisi tertentu akan membagikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini ditetapkan pada rapat umum pemegang saham. Jika dalam rapat umum pemegang saham tersebut ditetapkan tidak ada pembagian dividen, maka investor akan kehilangan pendapatan atas dividen dari kepemilikan saham. Berikutnya saya akan menjelaskan poin 4, yaitu perbandingan antara investasi saham dan investasi properti. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari investasi saham dan investasi properti. Yang pertama, saya akan menjelaskan keuntungan berinvestasi saham dan investasi properti. Yang pertama, saham. Saham kini sangatlah maju dan berkembang pesat. Setiap saham memiliki perusahaan yang berbeda-beda. Beberapa saham mewakili perusahaan yang inovatif dan mengubah cara kerja bisnis. Saham inilah yang bisa memberi pengembalian tertinggi beberapa perusahaan. Beberapa perusahaan dapat mencapai tingkat pertumbuhan 30 bahkan sampai 50%. Saham dapat membantu Anda memiliki portofolio yang lebih seimbang dan lebih mudah untuk mendiversifikasi portofolio Anda dan menjadi lebih tahan terhadap sesuatu atau kondisi-kondisi yang buruk. Selanjutnya yaitu properti. Salah satu keuntungan yang menarik banyak orang dalam berinvestasi properti adalah aset berwujud fisik, tidak seperti saham. Hal ini membuat banyak orang lebih merasa aman dan nyaman. Di sisi lain, saham hanya terlihat sebagai angka di layar yang kurang menarik bagi orang-orang yang tidak paham tentang saham. Investasi properti, baik itu perumahan maupun komersial, dapat disewakan untuk orang lain. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan keuntungan tambahan seperti penghasilan tetap setiap bulan atau setiap tahun. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerugian dalam berinvestasi saham dan berinvestasi properti. Yang pertama adalah saham. Saham jauh lebih tidak stabil daripada properti, meskipun dapat menghasilkan 30-50% dalam setahun, tetapi bisa kehilangan sebanyak itu juga dan bisa jadi lebih banyak dari itu. Karena sifat dan kemudahan membeli saham, mudah untuk membuat keputusan emosional dan irasional. Anda sebagai investor harus dapat menjaga kesabaran dan pikiran jika ingin berhasil dalam permainan investasi saham. Dan yang selanjutnya adalah
kekurangan dari investasi properti. Kekurangan dari investasi properti ini sendiri adalah tidak bisa menjual properti kapan saja, karena investasi properti merupakan investasi jangka lama sehingga tidak bisa dicairkan dalam waktu yang cepat. Secara umum, investasi properti akan menghasilkan, terutama bila terletak di lokasi-lokasi yang strategis. Namun, pasar properti tidak selalu naik, ada kalanya turun dan ada kalanya stagnan. Perlu menunggu waktu yang tepat untuk menjual properti. Salah satu kekurangan lain dari investasi properti adalah para investor harus memiliki biaya yang cukup, karena dalam investasi properti lebih membutuhkan biaya yang banyak, seperti untuk biaya perawatan dan pemeliharaan, karena properti adalah bangunan yang harus dirawat dan dipelihara dengan baik. Ini adalah salah satu cara agar properti tetap dalam kondisi yang baik dan tidak mengurangi nilai harganya. Hai, kenalin, nama saya Salsa Bella Deva Fatih Ahmed Dinda. Di video-video sebelumnya, teman-teman saya sudah sharing ke teman-teman semua tentang apa itu investasi saham, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana resikonya, dan telah membandingkan investasi saham ini dengan sektor real yang ada. Kali ini, saya akan share ke teman-teman semua tentang kesan-pesan investasi saham ini dan cocok tidaknya investasi saham ini di masa pandemi. Sebagian besar dari kita sering beranggapan investasi sebagai aktivitas yang memiliki resiko yang besar. Orang yang melakukan investasi harus memiliki modal yang besar untuk mendapatkan suatu keuntungan. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Investasi memang memiliki resiko, tapi kita bisa mempelajari bagaimana investasi yang baik untuk menghindari resiko-resiko tersebut. Selain itu, investasi juga tidak menuntut memiliki modal yang besar. Hal yang paling penting di sini adalah kita memiliki semangat dan memiliki kemauan untuk belajar. Seperti kata pengusaha yang terkenal di dunia, si Warren Buffett, yang mengatakan seperti ini, saat melakukan investasi, baik itu di pasar modal ataupun di instrumen lainnya, lakukan dengan sabar, jangan gerusa-gerusu hanya karena ingin mendapatkan keuntungan sesaat. Dalam pasar modal ini memiliki pergerakan yang cukup fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Kita bisa mengamati tren ini dengan mengamati chart di aplikasi-aplikasi yang telah tersedia di App Store atau Play Store teman-teman semua, bagaimana kondisi saham tersebut, apakah sedang naik atau sedang turun. Dari tren ini kita dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli dan kapan waktu yang tepat untuk menjual agar dapat mendapatkan keuntungan. Terus cocok tidaknya investasi saham ini di masa pandemi? Mungkin para pemula seperti kita itu ragu untuk berinvestasi di pasar modal atau di berinvestasi saham karena mungkin dengan kondisi COVID seperti ini. Ada beberapa sektor yang terkena dampak COVID-19 bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua karena harganya yang di bawah normal, tapi juga akan mendapatkan keuntungan. Ada dua strategi yang utama untuk membeli investasi saham ini. Yang pertama, beli saham yang bisnisnya tidak terkena dampak. Contohnya perusahaan Indomie atau perusahaan Telkom. Kedua perusahaan ini tidak memiliki atau tidak berpengaruh terhadap terjadinya COVID-19 ini. Karena memang pengguna di Indonesia masih banyak untuk menggunakan jasa atau barang dari kedua perusahaan ini. Yang kedua, cari saham yang benar-benar bisnisnya terkena dampak akan pandemi ini. Contohnya di bisnis travel atau bisnis properti yang harga sahamnya benar-benar jatuh karena COVID-19 ini. Ketika keadaan mulai stabil atau dikatakan sudah kembali seperti semula, bisa saja harga saham kedua perusahaan ini akan naik dan kita mendapatkan keuntungan berlipat-lipat.
Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman semua, yuk kita berinvestasi saham, karena semakin awal kita menabung dan berinvestasi, maka semakin baik juga untuk keuntungan kita. Bye!